Oke. Tentang isu-isu tantangan globalisasi. Oke. Silakan ya, Bapak seperti biasa mendengarkan tapi off-cam ya. Iya, Pak. Ya, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan yang saya hormati Profesor Dr. Adam sebagai dosen pengampu di mata kuliah ISU dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan bertemu di dalam diskusi pada pagi hari ini yang insya Allah ada dua pemakalah. Yang pertama, isu-isu tentang globalisasi dalam pendidikan, dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Teguh. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu tentang isu-isu tentang tantangan globalisasi dalam pendidikan Islam. Next, Pak Arif. Di era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang dan akan terus mempengaruhi perkembangan sosial budaya, khususnya di masyarakat Muslim di Indonesia umum atau pendidikan Islam itu pada khususnya. Esensi pendidikan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa adanya proses transfer nilai, pengetahuan dan juga keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda, agar generasi muda mampu hidup dalam menghadapi zaman yang dihadapinya. Maka kita menyebut pendidikan Islam akan mencakup dua hal. Yang pertama, mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam sebagai subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya, Profesor Azrul Azra ini memberikan komentar terkait fenomena globalisasi. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Muslim Indonesia. Sumber globalisasi itu adalah Timur Tengah. Ini menurut Profesor Azrul Azra ya. Khususnya berawal dari Mekah dan Madinah sejak abad ke-16 dan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Kairo. Maka karena itu yang awal dulu Pak Tatang di pendahuluan. Maka karena itu globalisasi ini lebih bersifat religio intelektual ya, yang pertama kali dilakukan oleh Timur Tengah. Meski dalam kurun-kurun tertentu juga diwarnai semangat religio politik. Nah, untuk saat ini arus globalisasi yang tengah terjadi ini mengarah kepada sisi barat yang memberikan supremasi dan juga hegemoni. Lalu selanjutnya Indonesia sebagai negara yang termasuk pada negara berkembang, sebagaimana yang disebutkan oleh Zuhdiati, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari arus globalisasi. Maka Indonesia yang di dalamnya terdapat umat Islam sebagai agama yang mayoritas tersentuh oleh arus globalisasi yang tengah terjadi. Maka perlu dianalisis efek dari globalisasi terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Lalu memposisikan Islam dalam arus globalisasi itu seperti apa? Maka ada 3 pembahasan dalam kaitan ini. Yang pertama globalisasi, yang kedua adalah
dampak dari globalisasi terhadap pendidikan Islam. Lalu yang ketiga adalah menempatkan atau memposisikan Islam ketika arus globalisasi ini sedang berjalan. Next, Pak Tatang. Nah, globalisasi ini di dalam kamus bahasa Inggris yang karya Ecole, yaitu globalization, dari kata global yang mempunyai arti sedunia atau sejagat. Dalam bahasa Inggris, globalisasi berasal dari kata global, worldwide, embracing the world of income, yang berarti mendunia, melingkupi seluruh kelompok materi. Lalu globalisasi juga dapat diartikan menjadikan sesuatu bersifat mendunia atau menjagat. Ini diungkapkan oleh Scott yang dikutip oleh Zubaidi, memberikan pengertian ada 5 kategori terkait dengan globalisasi ini. Yang pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi, artinya pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi nasional. Yang kedua, ada globalisasi sebagai liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas. Yang ketiga, ada globalisasi secara universalisasi, yaitu proses penyebaran berbagai objek dan juga pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Yang keempat, globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yang nanti disampaikan di paparan kedua, yaitu sebuah dinamika yang menyebabkan struktur sosial, modernitas, kapitalisme, nasionalisme, industrialisme, birokratisme, dan juga sebagainya, sebarkan ke seluruh dunia. Yang kelima, ada globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial, yaitu mendorong rekonfigurasi geografis sehingga ruang sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial. Nah, Yusuf Al-Qaradawi memberikan penjelasan terkait globalisasi yang dikutip oleh Rohayana. Globalisasi pemahaman yang mempunyai makna menguasai secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan sosiokultural masyarakat agar sejalan dengan kepentingan negara-negara barat yang disponsori oleh Amerika. Penguasaan tersebut kemudian diarahkan lebih fokus pada penguasaan barat terhadap tatanan dunia Islam. Lalu selanjutnya, dampak globalisasi dalam pendidikan Islam. Mas Tuhum memberikan penjelasan bahwa turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontras moralitas. Maksudnya, bertentangan dua sisi moral secara diametral, seperti guru mendidik disiplin untuk lalu lintas. Namun di sisi lain, di jalan para supir ugal-ugalan. Lalu di sekolah dikampanyekan gerakan anti narkoba dan penjajah narkoba. Lalu di masyarakat seringkali justru menjajakan apa berisik yang ya, ya, berisik itu gimana berisik? Ya kebetulan ada anak-anak ini Pak, kegiatan juga, kegiatan provokasi di sekolah. Iya Pak. Coba ditutup, pindah sedikit itu. Oke. Supaya nggak berisik. Siap Pak. Bapak ngedengerinnya ini. Bentar Pak, terganggu. Saya coba mau pakai headset. Oh iya. Terdengar Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil Pak.
Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini Mas Tuhu memberikan penjelasan terkait tadi contoh arus global yang lainnya terkait dampak dari globalisasi terhadap pendidikan Islam. Seperti ada kontramoralitas di antara yang diidealkan dalam pendidikan Islam dengan realitas di lapangan. Maka gerakan tajdid dalam pendidikan Islam hendaknya melihat kenyataan kehidupan di masyarakat terlebih dahulu. Lalu Mas Soe ini berpendapat bahwa menutup diri atau bersikap eksklusif akan ketinggalan zaman, tetapi sedangkan membuka diri berisiko kehilangan jati diri atau kepribadian. Nah, mungkin ini yang didiskusikan ya, harus kita diskusikan. Lalu tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi yang kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Lalu kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Maka tantangan ini tidak harus dimaknai sebagai suatu yang membuat sulit atau kadang menghambat sesuatu yang ingin dicapai. Tetapi tantangan adalah penggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan suatu masalah. Maka ada Daul Abi ini memberikan penjelasan, ada beberapa macam atau 5 kategorisasi pergaulan globalisasi. Pertama, pergeseran politik dan ideologi, hubungan antar negara saling tergantung, batas-batas geografi kehilangan arti, lalu persaingan negara diwarnai perang, penguasaan teknologi, lalu selanjutnya budaya mekanistik dan juga efisiensi. Nah, lalu selanjutnya ada dampak positif yang memang dihadirkan oleh globalisasi ini terhadap pendidikan. Yang pertama, next Pak Tatang. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi yang didapatkan, baik oleh pendidik atau peserta didik. Lalu selanjutnya, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan ada komunikasi antara yang lokal dan juga internasional. Lalu yang ketiga ada persaingan dunia pendidikan. Lalu yang keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing, daya saing dengan dunia luar. Lalu yang kelima, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. Sisi lain, ternyata ada sisi negatif yang dihadirkan dari globalisasi ini. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, muncul tradisi serba instan. Ini diakibatkan karena dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi. Lalu yang ketiga, globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Lalu yang keempat, semakin terkikisnya budaya lokal akibat masuknya budaya dari luar. Yang kelima, globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan dan oleh negara. Nah, lalu secara khusus, dampak pendidikan yang dirasakan oleh Islam itu sendiri. Yang pertama, penerapan prinsip non-dikotomi dalam ilmu di lembaga pendidikan Islam. Fakta ini kemudian direspon dengan munculnya ide untuk menerapkan model pendidikan yang non-dikotomi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler atau umum di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lalu saya mendapatkan ada 3 hal. Yang pertama, islamisasi ilmu-ilmu sekuler. Lembaga pendidikan Islam kemudian mencoba mengakomodasi keduanya tanpa kesatuan dasar epistemologi dan juga sistem. Islamisasi ilmu-ilmu sekuler ini dilakukan untuk mengurangi problem dan untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.
Lalu gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini diprakarsai oleh pemikir semacam Ismail Al-Faruqi atau Al-Atas ya. Lalu yang kedua, ada perubahan radikal sistem kelembagaan dari institut ke universitas, kasusnya seperti UIN Bandung dan juga IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN, IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel juga. Lalu yang ketiga, ada perubahan kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada modernitas dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, ada modernisasi administrasi lembaga pendidikan Islam. Lalu yang ketiga, berkurangnya jumlah santri atau murid pada lembaga pendidikan Islam yang tidak terakomodasi kecenderungan modernisasi dan kebutuhan masyarakat industri. Yang keempat, bangkitnya sekolah elit Muslim di perkotaan. Lalu yang kelima, naiknya biaya sekolah di lembaga pendidikan Islam di wilayah perkotaan. Lalu selanjutnya, bagaimana memposisikan Islam ketika arus globalisasi ini terjadi? Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global ini merupakan tidaklah mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam memiliki kewajiban pertama untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Di pihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Maka sebagai analoginya, bangsa Jepang tetap merupakan bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju, tetap kental dengan nilai-nilai tradisi dan juga nilai-nilai religiusnya. Maka selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan bagi peningkatan sistem pendidikan Islam dan kecenderungan masa depan yang global. Pertama, umat Islam harus mampu memanfaatkan sarana teknologi sebagai alat perjuangan. Artinya sarana teknologi perlu dijadikan sebagai alat perjuangan umat Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan sebaliknya sebagai penghalang bahkan penghambat bagi proses pembelajaran. Dan menjadi bagian kreativitas berpikir dan juga berbuat bagi perubahan untuk kemajuan. Selanjutnya, umat Islam bisa meningkatkan secara terus-menerus, meningkatkan SDM yang berkualitas, baik iptek dan juga intak secara bersamaan, atau meningkatkan diri ke arah kekokohan spiritual, moral, intelektual. Lalu selanjutnya, proses modernisasi ini sesuatu yang meniscayakan bagi perombakan sistem pendidikan Islam. Maka kesimpulannya adalah untuk merekonsiliasikan ajaran-ajaran agama dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi menjadi agenda utama kaum muslimin sejak awal abad ke-20 ya, mulainya muncul ormas-ormas Islam. Lalu tujuan pokok dari usaha ini adalah menunjukkan kompatibilitas ajaran Islam terhadap peradaban global. Di satu sisi diupayakan penyegaran dan pembaharuan pemahaman ajaran agama sejalan dengan perkembangan aktual, dan di sisi lain dilakukan langkah spiritualisasi masyarakat modern supaya tidak mengalami kehampaan moral dan mental secara terus-menerus. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam makalah tentang isu-isu tentang globalisasi dalam pendidikan Islam. Selanjutnya diserahkan kepada Kiai Teguh untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon Ustaz Arif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udah bisa itu screen-nya. Baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyyin wa ala mursalin wa ila rabbin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang pendidikan Islam dalam modernisasi. Ya, lanjut. Nah, apa yang maksudnya pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu yang melandaskan Al-Quran dan Hadis dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkannya. Tujuannya yaitu membentuk kepribadian, tentu kepribadian yang alami ya kepribadian setiap individu yang berakhlakul karimah, yakni meneladani sifat Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat dunia. Ya, silakan lanjut. Nah, dalam pendidikan yang bertujuan tadi membentuk kepribadian yang Islam yang berakhlakul karimah, tentu pendidikan Islam itu menghadapi tantangan, yaitu disebut dengan modernisasi ya, di mana manusia sekarang telah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya pada aspek kulturalisasi, di mana budaya Barat itu lebih mendominasi untuk diikuti daripada budaya Islam. Ini tantangan. Tentunya dalam hal ini menjadi tugas berat untuk mendidik dalam mengupayakan pendidikan yang terbaik, terutama untuk pendidikan Islam. Nah, sebagai respon dari tantangan tersebut, para penggagas pendidikan menciptakan pendidikan modernisasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam supaya lebih didominasi. Jadi, nah ini tantangan yang di satu sisi bahwa peradaban nilai-nilai Barat ya itu mendominasi. Di satu sisi juga dunia pendidikan Islam harus bisa menjawab persoalan-persoalan atau modernisasi ya. Jadi pada saat ini yang semakin lama dunia semakin maju dan berkembang. Jadi di satu sisi tidak bisa menghadapi pengaruh yang begitu kuatnya terhadap pengaruh-pengaruh Barat, tapi di sisi lain harus mengikuti tren modernisasi yang terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, lanjut. Nah, menurut Muhaimin, modernisasi itu bisa dimaksud dengan rekonstruksi, yaitu menggunakan kata rekonstruksi sebagai kata yang memiliki makna serupa dengan modernisasi, yaitu pembaharuan dan pembangunan kembali. Penggunaan kata rekonstruksi sebagai kata yang memiliki pengertian yang sama dengan modernisasi atau pembaruan ini terlihat jelas dalam buku beliau. Jadi kata rekonstruksi dalam pendidikan Islam menurut beliau itu memiliki makna bahwa pendidikan Islam perlu menata ulang dan menyusun kembali strategi pengembangannya, terutama dalam aspek kurikulum dan pembelajaran agar eksistensi pendidikan Islam secara aktual dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang bersifat global. Ya, lanjut. Nah, landasan pengembangan pendidikan agama Islam itu untuk mengembangkan pendidikan Islam diperlukan landasan-landasan yang kokoh,
di dalam memperhatikan itu beberapa aspek, yaitu ada yang disebut dengan normatif teologis atau religius, yaitu maksudnya ajaran dan nilai-nilai Islam diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan sehingga harus dijadikan sebagai dijadikan pegangan secara kokoh, dilestarikan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta dikembangkan melalui sistem pendidikan Islam. Kemudian filosofis. Filosofis itu yaitu sesuatu dalam pendidikan Islam yang harus dipikirkan dan direnungkan secara mendalam, radikal, universal, sehingga melahirkan keputusan yang bijaksana dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Islam. Kemudian psikologis, yaitu manusia sebagai individu memiliki potensi, karakteristik kejiwaan yang berbeda-beda. Ada individu yang memiliki kelemahan-kelemahan pada hal-hal tertentu sehingga harus diperbaiki, ada yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu sehingga perlu ditingkatkan, dan ada yang memiliki kemampuan untuk mencapai keunggulan tertentu melalui sistem pendidikan Islam. Kemudian historis, yaitu pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan yang berada dalam proses sejarah, ruang dan waktu yang penuh dengan peristiwa dan tantangan yang selalu berjalan dan berubah selaras dengan perkembangan zaman, sehingga proses sejarah pada ruang dan waktu tertentu harus diangkat ibrohnya dan dijadikan pertimbangan untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini dan mengantisipasi masa depan. Kemudian sosiologis, yaitu setiap individu memiliki ketergantungan dengan individu lainnya sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling mengisi dan melengkapi. Pendidikan berusaha membantu seseorang atau kelompok agar mampu memberikan corak dan kontribusi pada lainnya dan memberdayakan pihak lain untuk bekerja sama membangun masyarakat. Kemudian politik, yaitu kehidupan seseorang berada dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan tertentu sehingga sistem dan corak politik ikut mewarnai sistem pendidikan. Kemudian ekonomi, yaitu dipandang sebagai salah satu sarana untuk menyiapkan manusia atau tenaga kerja yang produktif dan siap dipakai jasanya oleh masyarakat. Aktivitas pendidikan memerlukan modal ekonomi dan perlu dikelola dengan prinsip ekonomi, yaitu efisien, efektif, dan akuntabel. Nah, maka landasan-landasan yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan pendidikan itu harus menjadi suatu hal yang tidak dianggap sebagai hal yang tidak penting. Jadi ini unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena disebabkan sehubungan dengan tujuan dari pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya pendidikan dan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup seseorang. Ya, lanjut. Nah, di dalam model pengembangan pendidikan Islam di sekolah, jadi ada 3 peta paradigma pendidikan agama Islam, yaitu ada disebut dengan paradigma dikotomis, kemudian paradigma mekanisme dan organisme. Paradigma dikotomis itu maksudnya menjadikan pendidikan agama Islam itu memiliki kesan hanya mengurusi persoalan ritual dan ritual saja. Sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya itu dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang pendidikan yang non agama. Nah, ini dikotomis, yang mendikotomikan antara pendidikan agama dan umum. Pandangan dikotomis tersebut menimbulkan adanya dualisme dalam sistem pendidikan. Hal ini yang menyebabkan munculnya istilah pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, implikasinya apa? Yaitu memiliki implikasi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia itu dianggap tidak penting. Implikasinya, kalau ilmu agama jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara lain ilmu pengetahuan itu dianggap terpisah dari agama. Ya, seharusnya kan tidak terpisah, karena ada dikotomi paradigma dikotomis ini, maka terpisah agama dengan kehidupan itu menjadi terpisah. Kemudian maka dalam menghadapi modernisasi dengan kehidupan yang modern pada saat ini, di mana harus pembaruan dan sebagainya sesuai dengan zamannya, maka ini harus diperhatikan. Jadi berupaya pendidik
haruslah berupaya untuk menghilangkan dikotomi ini. Kemudian yang kedua, paradigma mekanisme. Itu memandang kehidupan terdiri dari berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan perangkat nilai kehidupan masing-masing, dan perangkat tersebut bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Nah, dalam konteks dunia pendidikan selama ini di sekolah-sekolah masih ada proses namanya sekularisasi ilmu, yaitu pemisahan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan seolah-olah hanya merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama. Sementara mata pelajaran yang lain mengajarkan bidang ilmunya seolah tidak ada hubungannya dengan masalah nilai dan ketakwaan. Nah, jadi maka seharusnya sebagai guru ya, untuk menghadapi modernisasi ya pendidikan, haruslah tidak hanya mampu menguasai ilmu agama, melainkan juga ilmu pengetahuan umumnya juga. Nah, begitu juga sebaliknya, guru mata pelajaran umum dituntut untuk menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya dan juga memahami nilai-nilai agama. Kemudian paradigma organisme dalam konteks pendidikan Islam itu bertolak dari pandangan bahwa aktivitas pendidikan merupakan suatu sistem terdiri dari atas komponen-komponen yang hidup bekerja bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Jadi di sini terintegrasi gitu, ya, antara ilmu pengetahuan umum ya dan ilmu pengetahuan agama, sehingga guru ya dalam paradigma organisme atau sistemik ini dapat dilakukan apabila guru memahami keterkaitan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan mata pelajaran bidang studi yang dibinanya. Jadi terintegrasi dengan nilai keimanan. Hal ini jelas mengharuskan guru untuk dapat menguasai bidang ilmunya, dan guru harus mampu menerjemahkan bidang ilmu tersebut dengan apa? Dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya, lanjut. Nah, ini jadi kesimpulannya ya, dalam pendidikan Islam dalam modernisasi ya, apa yang harus dilakukan sesuai dengan tadi paradigma yang tadi. Maka tadi yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomis yang dijadikan sebagai titik tolak pengembangan pendidikan. Kedua, guru agama tidak hanya harus mampu menguasai ilmu agama, melainkan ilmu pengetahuan umum juga. Begitu pun sebaliknya, guru mata pelajaran umum dituntut untuk menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya dan juga memahami nilai-nilai Islam. Kemudian tiga, guru memahami keterkaitan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan mata pelajaran bidang studi yang diminanya. Hal ini jelas mengharuskan guru untuk dapat menguasai bidang ilmunya, dan guru harus mampu tadi menerjemahkan bidang ilmu tersebut dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Ya, barangkali itu. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam. Silahkan, barangkali ada yang didiskusikan. Karena kepada rekan-rekan ya Tanya, Pak, izin bertanya boleh? boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya jelas ya? Itu kok kemeresek. Jadi kami telah mempelajari
menjaga hal-hal yang lama yang masih baik dan mengambil inovasi-inovasi yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana namanya peran di dunia pendidikan sendiri, khususnya di pesantren, bagaimana langkah baiknya menyikapi globalisasi pendidikan Islam yang semakin maju, yang diiringi dengan kemajuan teknologi ya khususnya. Karena ada beberapa pesantren yang mungkin tidak lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang itu bersikap namanya tetap menjaga tradisi mereka dan tidak namanya melakukan inovasi terhadap pendidikan agama. Dan efeknya itu menjadikan lembaga pendidikan tersebut tidak bisa bersaing di era sekarang dan mengalami penyusutan peserta didik. Nah, langkah baiknya ataupun dari efek globalisasinya itu, langkah baiknya seperti apa dan harus bagaimana. Terima kasih. Silakan Pak Odi. Suarana gorokokan. Suarana gorokokan, tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mencari sinyal dulu ya. Lagi wifi-nya padam. Terima kasih kedua pemateri yang telah menyampaikan, begitu bagus. Tapi ada hal yang kami mungkin minta penjelasan apa ya. Dalam hal ini, pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Pak siapa nama personnya? Pak Novim ya? Halo? Kedengaran suara saya? Iya, Pak. Jelas Pak, jelas. Terjadi globalisasi itu terjadi kepada seluruh elemen termasuk lembaga pendidikan. Sayangnya banyak pesantren yang tadinya tetap pesantren dengan adanya globalisasi justru berubah muka pesantren, tapi saya minta penjelasannya untuk menghadapi hal tersebut bagi pendidikan Islam. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa apa langkah saja untuk menghadapi globalisasi terhadap kemajuan pendidikan Islam dengan adanya berbagai macam isu kepada pendidikan Islam, adanya dengan pendidikan dibilang pendidikan radikalisme dan pendidikan lain sebagainya, justru yang lebih memojokkan umat Islam. Kita sebagai mahasiswa gimana untuk menghadapi hal tersebut? Itu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini siangnya saya lop-lop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odin atas tanggapannya, pertanyaannya. Ada satu lagi, silakan dari rekan-rekan. Jika tidak ada, kita lanjut diskusi. Dari pertanyaan yang pertama dari Pak Nopim, yang kedua dari Pak Oding. Jadi Pak Nopim bertanya bagaimana dunia pesantren ini menghadapi arus globalisasi dan juga teknologi yang begitu maju ya. Menurut saya pribadi, yang mengutip pembahasan yang dijelaskan oleh Prof. Azumadi Azra berkenaan tentang globalisasi yang menghampiri dunia pendidikan Islam dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium. Jadi Prof. Azra ini memberikan tanggapan terkait arus globalisasi yang menghampiri dunia Islam. Kita selaku stakeholder yang berada di dalamnya
mau tidak mau pasti akan menghadapkan diri dengan dunia pendidikan. Kalau misalkan kita menutup diri atau bersikap eksklusif, maka akan ketinggalan zaman. Sedangkan jika kita membuka diri, maka kita akan mengetahui zaman ini sedang berkembang. Maka di dalam ada seolah ada perubahan pada pesantren, madrasah, dan juga sekolah. Jadi ketika melihat fenomena hadapi supaya kulturnya, sebagaimana tadi yang sudah saya paparkan, yang dianalogikan dengan budaya yang ada di Jepang, Jepang bisa menjaga kulturnya, tetapi juga bisa memberikan pengaruh kepada dunia luar. Maka begitupun pendidikan Islam, aja merasa cok kepada mana harus Baru, Mas. memberikan benteng kepada diri, mana batasan-batasan yang harus dilakukan atau batasan-batasan yang justru ini akan melanggar dari aturan Islam. Maka tadi saya menyampaikan bahwa arus teknologi, IPTEK, IPTAK, itu menjadi salah satu ladang teknologi sebagai alat perjuangan dalam menguatkan pendidikan Islam supaya tidak tergerus oleh zaman. Kita tahu ya di sekolah kita masing-masing, ketika proses pembelajaran yang konvensional itu merasa anak-anak itu kurang. Tetapi jika dibantu oleh media pembelajaran, teknologi, baik itu infocus ataupun audiovisual, ini memberikan daya tarik tersendiri ketika dalam proses pembelajaran. Kalau berbicara dengan pendidikan di pesantren, tadi yang disebutkan oleh Pak Nopim, supaya menjaga kultur dan juga tetap eksistensi pesantren itu tidak bisa tergerus dengan arus globalisasi, sama halnya dengan pemanfaatan teknologi yang tadi. Jika pesantren memberikan peluang teknologi ini jadi salah satu alat, maka bisa jadi pesantren ini tetap eksis, tetapi tidak hilang identitasnya sebagai pesantren yang menjadi kader ulama. Lalu yang kedua, sebetulnya hampir sama tentang globalisasi yang terjadi pada seluruh elemen, namun pada titik tekannya adalah pada proses pendidikan yang mau tidak mau dihadapkan dengan arus globalisasi, dan salah satunya adalah modernisasi melalui teknologi yang sedang berkembang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kiai Teguh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Rizal tadi alhamdulillah sudah bagus. Nah, ada tambahan juga untuk menghadapi globalisasi, modernisasi pada saat ini dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di pondok-pondok pesantren. Selain dari teknologi tadi ya, menggunakan sarana teknologi. Kemudian yang kedua, pada saat ini kan menjadi tantangan kita ya, khususnya dalam dunia pendidikan Islam, menghadapi pengaruh orientasi agama, sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Di satu sisi juga kita harus mengikuti, harus sesuai dengan zaman itu sendiri, tapi di satu sisi adanya pengaruh-pengaruh yang itu berbahaya ya, dari khususnya dalam dunia pendidikan. Jadi memisahkan agama dari kehidupan. Padahal kita tahu ya, sebagai Muslim tentu berbeda dengan agama yang lain, bahwa Muslim itu, Islam itu mengatur segala aspek kehidupannya, bukan hanya dari sisi ritualnya saja,
tapi juga seluruh aspek kehidupan. Maka untuk agar apa namanya itu kita tidak eksklusif tadi ya, jadi ketinggalan ya dari tren sekarang, maka pondok pesantren haruslah mempunyai apa ya, yang pertama itu tentu benteng keislaman yang kokoh itu harus gitu ya, sehingga tidak terpengaruh dari pemikiran-pemikiran barat. Kemudian yang kedua, pondok pesantren itu haruslah mendorong santrinya untuk berwawasan luas, sehingga santri itu bukan hanya ahli dalam aspek ritualnya, fikihnya, kitab-kitab ulamanya, tapi juga ahli dalam apa namanya, ekonomi, kemudian ya tren-tren sekarang politik dan sebagainya. Jadi wawasannya itu haruslah luas. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka tidak kaget gitu ketika berada di dunia, di masyarakat yang ini apa dinamis gitu, apalagi tren yang modern ya. Nah, sehingga harapannya yang pertama menurut saya yaitu apa tidak menjadi berpikiran yang sempit, sehingga apa? Sehingga dunia barat itu ditolak mentah-mentah. Itu pertama. Jadi itu yang disebut dengan apa namanya, istilah eksklusif lah gitu ya kalau kata-kata orang. Jadi apa namanya itu seakan-akan gitu ya, jadi hanya ngebahas ya tadi dikotomi tadi ya, jadi menolak mentah-mentah gitu ya dari peradaban barat. Di satu sisi juga yang kedua ada juga yang menerima menerima secara total pandangan barat. Jadi harus ada filternya gitu. Nah, tapi juga di situ para santri itu dituntut untuk berwawasan luas gitu. Berwawasan luas, tidak hanya wawasan fikihnya saja, dia ahli dalam misalnya aspek ekonominya lah, politiknya, pendidikannya, apa segala macam, jadi sosialnya segala macam. Nah, sehingga dia bisa dengan filter keimanan tadi dia bisa apa namanya, memfilter, memilah-milih mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang yang apa yang harusnya kita mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai gini mengikuti perkembangan zaman tapi terlalu bebas, sehingga budaya-budaya liberalisme agama misalnya itu jadi apa jadi tren yang diamalkan seperti begitu, diikuti. Nah, jadi itu ya, jadi makanya harus punya pemahaman yang utuh terhadap Islam itu. Jadi mana pandangan Barat yang bisa kita ikuti, misalnya teknologinya, apa namanya, manajemennya, gitu kan, manajemen tekniknya itu bisa kita ikuti, kita ikuti tren itu, dan kita bisa, artinya itu netral, bersifat agama apapun atau pemahaman aliran atau agama apapun itu semua sepakat, tidak ada yang bertentangan. Tapi juga nanti ada masalah pandangan hidup yang ini harus hati-hati gitu ya, pemahaman liberalisme lah atau segala itu. Jadi jangan sampai terlalu begitu ya, terlalu menolak semuanya, sebagaimana dalam sejarah Islam pernah seperti begitu ya. Jadi ketika budaya Barat itu lagi di Republik Prancis itu ada ulama yang langsung ekstrim, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu. Semua dari bahan teknologi juga nggak boleh. Jadi ada pemahaman mereka, sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, itu mereka terima mentah-mentah. Jadi kita bersikap bijak di situ. Jadi apa? Tidak terlalu ini ya. Nah, ada filternya itu, jadi memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, bagaimana tadi ya tantangan dalam dunia globalisasi dan modernisasi, ya tadi santri mempunyai filter
Islamnya kuat dan kemudian punya wawasan yang luas dalam dunia modern pada saat ini. Dia senang baca ya. Selain itu juga senang belajar apa namanya ekonomi lah apa namanya ya dunia ya, sehingga begini tidak ada dikotomi gitu antara dunia dan akhirat. Jadi seakan-akan kalau pesantren tuh akhirat tuh aja gitu kan. Jadi fikih aja. Jadi kalau urusan dunianya ahli dunia gitu. Jadi ada ahli akhirat, ada ahli dunia. Jadi tidak ada istilah seperti begitu gitu. Jadi kalau kita ahli dunia dan akhirat, makanya doa kita Robbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi Islam itu turun untuk dunia dan akhirat ya. Bukan hanya akhirat saja, untuk membumi gitu. Islam itu menjadi solusi dalam aspek itu. Yaitu wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Teguh atas tanggapannya. Gimana Pak Nopim sama Pak Odin tanggapannya? Pak Nopim, Pak Odin. Oke, siap. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang mau menambahkan terkait diskusi kali ini? Silakan, jika ada tambahan. Ya, sedikit tambahan. Tadi yang disampaikan apa itu tambahannya saja. Di dalam globalisasi, terutama dalam pesantren kan sekarang banyak pengaruh-pengaruhnya, terutama dalam handphone ataupun gadgetnya, semakin luas. Tapi di sana itu setidaknya kan setiap ada masalah tentu ada penyebabnya, dan setiap ada penyebab tentu harus ada solusi yang bagaimana untuk mengatasi globalisasi pada zaman modern ini, modern ini. Nah, terutama dalam salah satu penyebab dalam globalisasi pendidikan pesantren itu yaitu dengan adanya perubahan sikap pemimpin pesantren yang terutama untuk merujuk pada sains dan teknologi komunikasi dan informasi ataupun ICT ya. Di sana itu ada perubahan sikap terutama dari pemimpinnya gitu. Nah, di sana itu juga setiap pesantren kan itu mengalami perubahan dan dari masa ke masa gitu ya. Dengan dinamika perjalanan hidup umat. Nah, di sana juga sebelum pesantren saja ada yang pesantren dengan sekolah ataupun ada yang sekolah saja seperti itu ya. Nah, terutama yang pesantren saja itu ya kan itu terkadang itu kurangnya pengetahuan umum terutama teknologi, dan makanya di sana itu perlunya untuk memilih dan cerdas dalam teknologi sekarang supaya mereka itu lebih tahu manfaat ataupun dampak dari globalisasi ini ataupun dari teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu diantaranya, jadi harus bisa memilah dan memilih yang tadi yang disampaikan oleh Kiai Teguh juga itu betul sekali. Jadi bisa memilah dan memilih pada globalisasi ini. Itu terutama bagi pesantren ataupun bagi peserta didik yang ada di sana. Itu. Di antara seperti itu. Jadi harus cerdas, bisa memilih dan memilah. Gitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang atas tambahannya. Dari rekan-rekan yang lain, jika tidak ada, kita langsung saja berikan kepada Profesor Adang Hambali yang penuh kehormatan. Baik, terima kasih ya Pak Rijal dan Pak Teguh. Bagus tuh yang dinarasikan oleh Pak Rijal ya, tentang globalisasi. Dan Pak Teguh juga ya. Ada pagi hari ini tentang globalisasi, hubungannya dengan modernisasi. Bagus suara Bapak. Bagus ya. Udah dengarkan jelas. Oke, jadi globalisasi global itu universal. Kalau bahasa agama itu rahmatan lil alamin. Pendidikan Islam itu harus bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Kenapa? Karena pendidikan itu untuk manusia. Jadi di sini perlu memahami tentang manusia atau pendekatannya manusiawi. Dan Islam sangat memperhatikan tentang manusia. Jadi kata kuncinya, global itu universal, rahmatan lil alamin, atau pendidikan itu kepada seluruh umat manusia. Nah, bagaimana pendidikan Islam itu eksistensinya, keberadaannya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana pendidikan Islam itu eksistensinya, keberadaannya? Jawabannya harus menyentuh kepada seluruh umat manusia, dimanapun, agama apapun. Dan bagaimana cara bisa itu? Kecuali kita memahami manusia sebagai makhluk yang dinamis, sebagai makhluk yang selalu berkembang. Maka kurikulumnya itu dalam pendidikan Islam itu, satu, kurikulum pendidikan Islam itu harus menjawab persoalan yang dihadapi manusia hari ini dan ke depan. Sekali lagi, kurikulum pendidikan Islam itu harus menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini dan juga masa depan, atau yang disebut dengan road to culture. Road to culture itu, road itu menuju kultur, atau juga progresivisme itu alirannya. Islam itu mengajarkan tentang progresivisme. Kurikulumnya, jadi untuk pendidikan Islam itu harus universal dan global, maka kurikulumnya itu harus dinamis. Kurikulumnya itu harus menjawab tantangan hari ini dan tantangan ke depan, atau yang disebut dengan analysis of current life. Harus bisa dianalisa current life sesuai dengan kebutuhan hidup. Itu tambahannya. Nah, kita kembali dulu kepada apa yang disampaikan Pak Rijal tadi. Apa sih ciri-ciri global itu apa? Ciri-ciri tambahannya aja ya. Tapi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Teguh itu sudah benar. Tapi tambahannya sekarang. Apa sih ciri-ciri global itu? Bahwa pendidikan Islam itu harus global. Lalu ciri-ciri global itu apa? Yang pertama adalah perubahan, kemajuan, atau perkembangan di berbagai sektor kehidupan. Jadi adanya dinamisasi kehidupan atau perubahan kehidupan dari berbagai aspek. Ya, dengan tentunya dunia ini semakin berubah. Dunia ini semakin
melakukan inovasi-inovasi. Maka konsekuensinya pendidikan Islam itu harus inovasi. Dengan cara apa inovasinya? Mampu menghadapi tantangan hari ini tadi. Kalau sekarang informasinya sangat cepat, nah informasi itu sangat cepat, ya informasi itu sangat tidak terbendung. Di dalam ajaran Islam itu informasi itu seorang atau pendidik dalam pendidikan Islam itu justru harus mampu memfilter informasi. Seorang intelektual itu harus mampu memfilter informasi. Ada pelajaran tentang informasi di dalam mata pelajaran Islam, yaitu ilmu mustalahul hadis. Ilmu apa? Ilmu mustalahul hadis. Hadis. Mustalahul berisik. Ini di Parijal ini yang bisik, Parijal. Oke. Jadi di Parijal ya. Di mute aja Parijal. Enggak, udah. Ilmu mustalahul hadis itu ilmu yang memfilter tentang informasi. Dibuka aja ya gerah nih. Tang dibuka aja dulu gerah. Tadi mah dingin. Nah begini kan, misalnya informasi dari Rasul, dari Nabi Muhammad. Kalau langsung sahabat melihat apa yang diucapkan, ya, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, bagaimana bahasanya? Ro'a itu saya melihat, wasami itu saya mendengar. Ya, kalau sahabat langsung. Jadi ro'a itu saya lihat bagaimana Rasulullah berbicaranya, melakukan sesuatunya, dan bagaimana cara Rasulullah melakukan proses pendidikannya. Itu ro'a itu. Kalau sami itu mendengar dari sahabat, atau bisa langsung dari Rasulullah. Kemudian dari sahabat itu disampaikan kepada siapa? Kepada sahabat lain. Sahabat yang tidak pernah melihat Rasul, itu informasinya dari sahabat. Oleh karena itu ada kalimat an Abu Bakrin misalnya, atau an Umar bin Khattab. Nah kemudian sahabat yang seterusnya mendengar lagi dari sahabat lain, an lagi, dan seterusnya an lagi, sampailah kepada beberapa sahabat, malah sampai kepada yang tidak melihat Rasul. Itu an Abi Hurairah, an itu adalah informasi ya yang langsung disampaikan. Tetapi dalam pelajaran mustalahul hadis itu boleh jadi tadinya dari sahabat yang terpelihara kebenaran ucapannya, tindakan, lalu diterima oleh sahabat yang fasid atau kurang lengkap, kurang utuh karena satu sebab. Sebabnya karena boleh jadi inteleknya kurang bagus, boleh jadi kurang jujur, maka si hadis tersebut tidak menjadi hadis yang mutawatir, atau tidak menjadi hadis yang hasan, atau tidak menjadi hadis yang beberapa kriteria. Dan pelajaran agama Islam atau proses informasi di dalam ilmu mustalahul hadis. Maka muncullah tentang klarifikasi hadis. Nah, kita kaitkan informasi Muslim yang baik. Informasi itu perlu klarifikasi, perlu kebenaran.
Nah, hari ini informasi itu yang sangat luar biasa di abad modern ini yang tidak terbendung. Kita juga kan informasi dari FB, informasi dari orang, informasi dari lain-lainnya. Maka seorang intelektual muslim harus klarifikasi itu informasi. Boleh jadi informasi itu tidak jujur, boleh jadi informasi itu tidak benar. Maka perlu klarifikasi. Klarifikasinya dengan apa? Justru klarifikasinya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang benar. Termasuk nanti dalam kita membuat tesis juga kan kita ada informasi ketika kita melakukan penelitian misalnya dari sekolah. Saya informasinya dari guru, maka informasi itu perlu diklarifikasi. Dengan cara apa klarifikasinya? Dengan cara penelitian. Jadi penelitian itu sesungguhnya adalah klarifikasi informasi untuk mendapatkan informasi yang valid, maka jadilah ilmu yang ilmiah, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kaitannya dengan hari ini ya, bahwa salah satu ciri dari globalisasi itu adalah derasnya informasi. Luar biasanya informasi yang tak terbendung. Boleh jadi bahwa informasi itu tiba-tiba diikuti, dipercaya. Maka seorang intelektual, seorang akademisi sekali lagi perlu apa? Klarifikasi. Jadi salah satu ciri dari global itu derasnya informasi. Ciri, sekali lagi, ciri dari global itu derasnya informasi. Hari ini informasi yang terjadi di belahan dunia manapun tidak lama itu bisa diterima. Sekalipun berbeda negara, berbeda benua. Kejadian di Afrika Selatan, 1 detik saja bisa sampai. Kejadian dimanapun bisa sampai. Itu ciri global. Ciri global. Kaitannya dengan pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa Islam itu beritahu, menginformasikan tentang apapun kebenaran dalam Islam kepada manusia. Dan Islam pun sangat menghargai tentang manusia. Dan Islam pun membedah tentang manusia itu. Ya, jadi dalam Al-Quran itu manusia itu kadang Allah memanggil manusia itu dengan sebutan apa? Ya ayat Tuhan nas. Manusia. Nah, kenapa Tuhan memanggil manusia? Ini manusia secara umum. Apapun manusianya, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya pendidikan Islam itu harus bisa menyentuh aspek-aspek manusia. Nah, jadi ciri, sekali lagi, ciri pendidikan Islam global, dan memang harus global, dan harus diterima oleh semua manusia. Maka Tuhan pun sekali waktu memanggil dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, kepada keseluruhan. Aminu, harus beriman. Maka kalau ditarik, pendidikan Islam itu isinya mengajak kepada seluruh manusia. Nah, persoalannya, bagaimana model mengajak itu atau model pendidikan itu yang sesuai dengan kekinian tadi. Yang sesuai dengan modern itu tadi. Kalau dasar-dasarnya sudah ada. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apa ciri dari bahwa pendidikan Islam itu global? Cirinya adalah di dalam Al-Quran, Tuhan Allah itu memanggil itu manusia. Kalau memanggil manusia artinya secara keseluruhan. Artinya pendidikan Islam itu harus bisa diterima oleh seluruh, itu ciri. Cuman gimana tekniknya?
Nah, maka yang kedua, ciri global itu dalam pemikiran. Nah, yang kedua itu ciri global itu dalam apa? Dalam pemikiran. Maksudnya bahwa kita itu dituntut untuk mikir. Maka kata Rasulullah, ajarilah anak-anakmu li zamanikum. Sesuai dengan apa? Dengan zamannya. Jadi sangat hebat dan luar biasa sekali Rasulullah menjadikan landasan pendidikan global itu dengan apa? Dengan tadi kalimatnya, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zaman gadget, kalau sekarang zaman teknologi, kalau sekarang zamannya zaman modern, maka pendidikan Islam itu dituntut untuk menggunakan kemodernan di zaman sekarang ini. Jadi Rasulullah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan dasar apa global. Yang kedua itu pemikiran. Pemikiran itu tuntutan kepada para pelaku pendidikan, termasuk kita semua, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, ciri global itu dalam gaya hidup. Ya, gaya hidup. Gaya hidup itu bagaimana sekarang gaya hidupnya itu sangat berbeda. Tiap detik berbeda gaya hidup itu. Maksud gaya hidup itu modern tadi manusia itu. Nah, sekarang itu misalnya sekarang teknologi sangat luar biasa. Kalau orang itu gaya hidupnya seperti itu. Nah, kalau pendidikan Islam tidak menjawab persoalan gaya hidup, maka pendidikan Islam itu pasti ditinggalkan manusia modern itu. Pasti tidak menarik. Pasti tidak menarik. Nah, sebetulnya kita ini jangan tanggung kalau setback misalnya. Kemarin disampaikan bahwa pesantren itu yang tradisional itu beralih sikap ke mengadakan sekolah di pesantren. Itu saat itu. Ya, sangat itu. Atau ciri pesantren modern itu jika pesantren itu melakukan model sekolah atau kolaborasi antara pendidikan pesantren yang salaf dengan khalaf atau yang pesantren yang lama dimodifikasi dengan sistem sekolah maka disebut modern. Belum tentu disebut modern. Tadi kan oleh Pak Teguh disebut tentang modern itu seperti apa. Jadi gaya hidup ya itu akan dinanti dari konsep pendidikan Islam itu. Jadi pendidikan Islam itu harus sekali lagi menjawab gaya hidup hari ini. Yang ketiga, yang keempat itu tentunya penguasaan teknologi. Nah, dalam hubungannya, jadi kalau begitu, global itu dalam hal apa? Global itu dalam hal berbagai aspek. Selama kita umat tidak menguasai aspek ekonomi, sosial, politik, maka pendidikan itu tidak akan pernah modern, tidak akan pernah menjawab tantangan hari ini. Kita hanya khutbah saja, kita hanya ngomong saja. Maka dalam rangka menghadapi globalisasi dan modernisasi, perubahan itu harus dilakukan dari sisi politik, harus pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan itu akan eksis, ya.
selama begini. Selalu orang berupaya dan berikhtiar. Termasuk di dunia juga sama. Sekarang pertarungan dunia dalam hal teknologi dan ekonomi, boleh jadi kita lihat mana yang lebih unggul. Jadi pendidikan Islam itu, umat Islamnya menghadapi persoalan global hari ini, otomatis pendidikannya itu akan terhambat dari sisi ekonomi, dari sisi politik, ya. Dari sisi politik, baru kita dalam hal-hal konsep, baru dalam wacana konsep seperti tadi. Islam itu pendidikannya global, is okay. Itu hanya dalam kerangka pikir, itu hanya dalam epistemologi, itu hanya dalam Al-Quran. Tapi tuntutan bagi kita ini, sebagai pelaku dari pendidikan atau sebagai manusia yang mempelajari tentang pendidikan, maka pendidikan itu harus terus dan menerus diikhtiarkan. Sehebat apapun konsep, sehebat apapun gagasan, kalau tidak didukung oleh ekonomi, kalau tidak didukung oleh politik, maka tetap tidak akan bisa eksis. Ya, tidak apa-apa, kita baru dalam hal sudah lama. Maftuhu menyampaikan tentang modernisasi, terus tadi disampaikan Ismail Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu, tentang integrasi ilmu. Itu sudah lama berbicara itu. Tetapi sekali lagi, selama perekonomian tidak dikuasai dan ekonomi itu sangat tergantung kepada politik, maka pendidikan Islam baru sebatas wacana. Tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh kecil hati. Nah, selanjutnya harus diingat ya bahwa pendidikan Islam itu tujuan akhirnya itu untuk apa? Untuk membentuk manusia yang sempurna atau perfection, atau manusia utuh, bahasanya bisa macam-macam, atau insan kamil, manusia sempurna. Istilah filsafat pendidikannya itu perfection, menuju kepada kesempurnaan. Pertanyaannya, ya, kapan sih kesempurnaannya itu bisa tercapai? Atau betulkah pendidikan Islam itu menuju kepada sesuatu yang yang ideal? Kalau menuju pada yang ideal, sudahkah tercapai hari ini tentang kesempurnaan itu? Ya, kesempurnaan itu. Maka itu perlu dianalisis di pertemuan yang lain. Jadi poinnya begini aja ya, tentang global pendidikan Islam dari Al-Quran itu sudah memberikan dasarnya atau landasannya, itu pendidikan Islam itu untuk manusia. Yang kedua, pendidikan Islam itu untuk apa? Untuk bisa menuju pada global tadi, harus mengikuti zamannya. Nah, tinggal dalam tataran implementatif, tinggal dalam tataran implementasi, tinggal dalam penerapan. Dalam penerapan hambatannya apa? Hambatannya itu tadi, umat Islam belum mengglobal dalam ekonomi dan politik. Ya, belum mengglobal dalam politik. Politik Islam sudah kita paham, ekonomi umat Islam sudah paham. Tapi kita baru global di dalam tatanan politik. Apapun yang dibicarakan tadi, harus itu, harus ini, harus itu, dan seterusnya itu dalam tataran gagasan dan wacana atau dalam pemikiran. Dalam informasi is okay, dalam pemikiran is okay, tetapi dalam gagasan, dalam hal teknologi ya, dan dalam gaya hidup itu belum. Baru global dalam informasi dan pemikiran saja. Bagaimana untuk menuju itu, sekali lagi, kecuali kita menguasai teknologi dan keilmuan.
Yang kedua, tadi ya tentang modernisasi daripada Pak Teguh itu. Masih Islam itu mengajarkan ilmu itu ya tidak lagi harus berpikir tentang ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu umum yang ilmu tidak umum. Sebab ilmu itu oleh dan untuk manusia. Jadi tidak ada lagi ini pelajaran umum, ini pelajaran agama. Bagaimana cara meyakinkan atau cara menyampaikan atau cara mengerti atau cara paham bahwa Islam itu tidak lagi ada sekat ilmu umum dan ilmu agama, itu harus dibuka dengan masalah filsafat ilmu epistemologi. Jadi secara epistemologi, secara sumber, bahwa tidak ada lagi kata istilah ilmu agama dan ilmu umum. Epistemologi itu apa? Sumber. Sumber ilmu menurut Islam itu apa? Allah. Ilmu itu bersumber dari Allah. Nah, kalau berbicara Allah, kebenarannya harus dibuktikan. Apa buktinya? Al-Quran. Dan kauniyah. Kauniyah itu kejadian-kejadian atau bukti-bukti adanya Allah tidak tertulis dalam Al-Quran. Ini sudah disampaikan beberapa kali sebetulnya. Nah, ketika manusia memahami ilmu berdasarkan Al-Quran, maka lahir ilmu agama. Agama itu tidak boleh bertolak belakang dalam hal aksiologinya dengan ilmu apa? Dengan ilmu umum, dengan sains. Ya. Kemudian yang kedua, manusia itu mempelajari ilmu berdasarkan hukum alam atau kauniyah atau ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri adanya Allah di luar Al-Quran. Maka lahir apa? Sains. Ilmu-ilmu umum yang dipahami oleh kita sekarang. Fisika, kimia, biologi. Nah, sebetulnya ilmu-ilmu itu Islami. Karena berdasarkan pada kauniyah. Kauniyah ini sebagai ciri adanya Allah. Ya, jadi sekali lagi sains itu sebetulnya ilmu yang berdasar pada kauniyah atau ilmu yang berdasar kepada hukum-hukum alam atau bahasa agama sunatullah. Yang hukum alam ini sebagai bukti adanya Allah. Kebenaran-kebenaran sains itu tidak boleh bertolak belakang dengan Al-Quran dan termasuk tidak boleh kontradiksi dengan ilmu-ilmu agama. Kalau bertolak belakang berarti ada metodologi yang salah. Jadi manusia yang mempelajari ilmu sains tetap berdasarkan kepada sumber utamanya itu Allah. Manusia yang mempelajari ilmu-ilmunya dari Allah. Jadi secara epistemologi bahwa ilmu itu tidak ada sekat. Ya, tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Kata Al-Faruqi tadi, Ismail Al-Faruqi, adanya islamisasi ilmu itu tidak bisa diislamkan. Yang harus diislamkannya itu orang yang melahirkan ilmu. Nggak bisa islamisasi ilmu. Ilmu sudah islami. Sudah menuju kepada kebenaran. Coba bagaimana Islamkan? Gimana ilmu ilmu sosiologi diislamkan? Jadi yang diislamkan itu siapa? Orangnya. Bukan manusianya. Maksudnya pengguna ilmu itu sendiri. Yang harus diislamkan itu. Dulu orang
menemukan dan meneliti ilmu tentang atom. Kan sekarang itu atom itu yang menguasai kehidupan dunia. Pertanyaannya, bolehkah umat Islam mempelajari tentang atom? Boleh. Tetapi dalam hal penggunaannya harus ada pertimbangan. Untuk apa? Jadi ilmu itu bebas nilai. Yang harus diislamkan itu orangnya dalam menggunakannya. Itu yang dimaksud dengan Ismail Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu. Poinnya adalah ilmu itu bebas nilai. Ilmu itu maksudnya bebas nilai dalam mencarinya. Siap, silahkan. Tatang mau mempelajari ilmu garong, silahkan, Tatang. Untuk apa? Ya, bagaimana cara menangkap garong itu kan bagus. Ketika mempelajari ilmu bagaimana cara menangkap garong kan bukan ilmunya mah silahkan. Tetapi pertanyaan selanjutnya, penerapannya jangan untuk menggarong, tetapi untuk mengendalikan orang-orang yang menggarong. Ya, gitu. Ilmu KB silahkan pelajari. Mau KB yang kayak mana. Tapi kalau penerapannya, misalnya kalau perempuan di KB-nya, dipasang KB-nya oleh laki-laki, itu implementatif. Itu penerapan. Itu ya. Jadi yang disebut dengan modernisasi itu sesungguhnya adalah harus mempertimbangkan aspek-aspek moral. Harus mempertimbangkan aspek-aspek aksiologis. Ya, aksiologis. Nah, kemudian satu lagi tentang perennialisme. Jadi perennialisme itu satu cabang filsafat yang memberikan paham bahwa manusia itu makhluk dinamis, bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupannya. Itu perennialisme. Manusia itu makhluk yang punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Maka pendidikan modern itu mengembangkan perennialisme, mengembangkan filsafatnya itu. Apa buktinya? Manusia bisa membuat pesawat. Manusia bisa mengendalikan pesawat. Manusia bisa membenteng lautan. Manusia bisa membedah gunung. Gunung itu di Arab Saudi itu ditaklukkan, dibuat terowongan dan sebagainya. Manusia juga bisa pergi ke planet. Nah, itu filsafat perennialisme yang dikembangkan oleh pendidikan modern sekarang ini. Jadi pendidikan modern sekarang ini berfalsafah kepada konsep filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme. Nah, nanti UAS-nya apa yang disampaikan Bapak itu harus ditangkap itu. Nanti judulnya UAS-nya apa yang disampaikan Bapak minggu kemarin dan sekarang itu. Jadi tidak disuruh buat pertanyaan, tidak akan buat pertanyaan. Harus menangkap itu. Nangkapnya itu beda. Apa yang disampaikan ku Bapak, ditangkap ku Parijah beda dengan Pak Tatang, beda. Beda dengan Pak Pak Peri yang tidak nongol-nongol, tidak kelihatan ininya, off cam. Pak Peri, Bu Penny tidak kelihatan itu kemana itu. Itu karena dicontoh oleh Pak siapa tuh? Karena dicontoh oleh Pak Oding. Pak Oding itu ada tapi menghilang. Kalau nanya ada, tapi kalau giliran orang lain menjawab, itu kemana itu Pak Oding? Itu ciri kuliah modern itu begitu. Asal nanya aja lari gitu. Padahal ketahuan didetek dari sini. Pak Sawanur didetek di sini mana yang lari, mana yang tidak. Jadi Bapak off cam itu sedang melacak sebetulnya.
Kalau Bu Sri itu, Sri Juwita itu konsisten dari tadi itu ada, tidak fotonya aja. Jadi ada hanya fotonya ditampilkan. Padahal sekali lagi Bapak itu pura-pura opcam, Tang. Dia lagi melacak di mana, bisa kelacak nih ukuran HP dari sini berapa jaraknya. Dari ini berapa. Itu modern itu namanya. Modern itu kan. Nah, itu kalau guru sudah bisa begitu. Nah, ini yang 3 kuliah juga sudah di luar ini. Lagi ada yang lagi di pasar. Nah, itu tangkapan teknologi itu seperti itu, modern namanya. Ya. Nah, kembali sedikit lagi nih tentang perennialisme. Pertanyaannya, apakah Islam itu sudah perennialisme? Beranggapan kepada bahwa manusia ini makhluk yang punya kemampuan untuk menyelesaikan, muncullah pandangan-pandangan Islam. Bagaimana menurut Islam tentang perennialisme, bahwa manusia ini punya kemampuan? Nah, maka ada landasan moralnya, landasan etiknya. Di satu sisi Al-Quran menyampaikan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di satu sisi. Di sisi lain manusia itu dikendalikan oleh Tuhan. Tapi persoalan Jabariyah dan Qadariyah sudah selesai, itu masa lalu, makun salaf. Makanya dalam dunia pendidikannya dituntut. Jadi pendapat yang lalu, misalnya pendapatnya ahli pendidikan yang lalu, itu menjawab persoalan yang lalu. Tapi ada hal-hal yang bisa diaktualkan, terutama dalam hal-hal moral dan etika. Ya, dalam hal moral dan etika. Tapi dalam implementasinya harus menjawab kekinian, atau disebut bahasa agama fikih. Bagaimana fikihnya? Bagaimana keindonesiaannya? Pendidikan di Indonesia itu kayak apa nih modern dan global itu? Ya. Oke. Nah, ini bukan kesimpulan ya, tetapi sekali lagi kita bicara tentang global dan bicara tentang modern. Baru dalam tataran konsep. Baru dalam tataran pemikiran, belum dalam tataran yang lain, ekonomi, belum dalam teknologi, belum. Tetapi sekali lagi itu harus diperjuangkan, itu politik maupun ekonomi. Makanya sekarang pendidikan Islam yang bagus itu sangat parijang. Gimana persiapannya juga kecil. Soalnya. Wong mau berpikir mempersiapkan, masih ada kebutuhan lain. Gimana mau modern? Apalagi banyak guru di swasta sambil ngojek, lalu ditanya kenapa? Saya dibayar sedikit. Jadi boro-boro tanggung jawab tentang persiapan ngajar dan mengajarnya. Kok masih punya kebutuhan anak istri? Jadi lalu gimana? Benar itu. Jadi kalau guru sambil bisnis, guru sambil itu, gara-gara apa? Gara-gara persoalan ekonomi. Gara-gara persoalan kebutuhan, bahwa manusia itu makhluk hidup, butuh makan, butuh minum. Nggak salah. Yang salah itu tadi, kita semua yang salah. Bahwa umat Islam tidak mengendalikan ekonomi. Bukankah global itu harus menguasai ekonomi? Ya, perut dulu atau ngajar dulu? Perut dulu dong selesaikan. Makanya pendidikan Islam itu ya seperti itu adanya. Jadi kalau sekarang mengatakan bahwa pendidikan yang hebat, pendidikan Islam yang modern, yang kekinian adalah gedungnya bagus, gurunya hebat, ya. Kemudian sistemnya juga akan mengikuti bagus.
Di satu sisi berbicara modernisasi dan globalisasi, madrasahnya di bawah naungan pesantren, gurunya dibayar kadang-kadang dianjuk, gedungnya kadang-kadang mau runtuh, ya kurikulumnya juga apa adanya. Ya, yang dipikir itu bukan sekolah, asal saja jalan. Sebab ada kebutuhan lain. Maka berbicara perubahan dari tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Rijal, ekonomi. Baru tataran konsep Pak Rijal, ekonomi. Ya, betulnya. Hanya baru dalam tataran konsep. Kemudian ciri global yang seterusnya itu pasar dan produk ekonomi. Produk ekonomi ada hubungannya. Pasar apa sekarang? Produknya apa? Kita masih bicara tentang Nokia. Orang sudah bisa lompat. Gambar aja sekarang sudah bicara apa? Orang sudah jauh itu. Sudah bicara lompatannya. Jadi lompatan teknologinya itu sangat luar biasa. Ya, pengaruh juga antara persaingan teknologinya Cina dengan Amerika itu sangat berpengaruh. Lalu Indonesia mau ikut mana? Bingung. Ikut ke Cina? Bingung. Ikut ke Amerika? Bingung. Hebat-hebat, kata yang menyebut hebat. Hebat itu dipandang oleh orang yang tidak tahu. Wah, hebat. Tapi jangan diomongin ya, Pak ini ya. Pak Arif ya, jangan dikasih tahu ya. Benar hebat sekarang ini atau orang yang nggak tahu yang menyebut hebat, disebut hebat, orang-orang yang tidak tahu itu wajar. Ya, dalam tataran. Kemudian menghadapi masalah bersama. Jadi sebetulnya masalah itu harus bertanggung jawab bersama. Dan yang keempatnya itu perubahan budaya. Perubahan kebudayaan. Budaya itu setiap saat itu budaya. Oke. Itu bagian-bagian saja ya yang dibicarakan. Poinnya itu modern itu harus segala sisi ya. Universal atau global itu harus ada ciri-ciri keglobalannya. Dan yang paling terakhir sekali pendidikan Islam itu baru hal dalam pemikiran saja, belum hal dan lain. Oke, silahkan Pak Rijal ditutup aja pertemuan hari ini dan kita ini bertemunya itu sekali lagi aja minggu depan ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, silahkan tutup sama Pak Rijal. Tadi bukanya Pak Rijal, sekarang tutup juga Pak Rijal. Ya, terima kasih Pak Prof. Padang. Teriring doa jazakumullah khairan terhadap apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup saja